Baiklah, selamat siang teman-teman sekalian dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tugas-tugas yang sudah masuk. Karena kalau tidak dibahas, nanti dikira itu tugasnya hanya formalitas saja ya. Jadi dengan dibahas, pertama untuk meyakinkan teman-teman bahwa tugasnya itu benar-benar dibahas dan dinilai. Kemudian yang kedua, menjadi review. Jangan sampai tugas itu hanya menjadi tugas saja, ketika sudah selesai ya selesai. Jadi tugas itu sebaiknya dikenang selalu ya, jangan dilupakan. Oke, untuk presensi silakan teman-teman diminta untuk memposting kehadirannya. Itu nanti kelompoknya Ega itu sudah ada, Ega Delta Revisia, posting di kolom komentar ini. Kemudian kelompoknya Indah, Fitri, Lamonica, itu sebaiknya komentar di sini. Kemudian untuk kelompoknya Enggal, Fatur Rahman, Risnanda, Septin, komentar di sini ya. Ini sudah ada, Septin, Enggal juga sudah. Yang Lamonica harusnya sudah. Bisa dilihat, Mbak Lamonica? Ya, sebentar saya cek lagi. Oke ya. Tapi sudah ada ya, sudah bisa dilihat dari sisi saya. Kemudian berikutnya kita akan langsung mulai melakukan pembahasan. Oke, saya tampilkan tugas-tugas yang sudah masuk biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Iya, tadi malam udah tak kirim kok. Tugasnya ini ya, tugas 1, Enggal, Fitri, Lamonica, Yasinta yang sudah masuk. Yang lainnya belum ya. Bisa dikonfirmasi. Tak kirim di Google Classroom ya, Pak. Google Classroom, ya itu Google Classroom itu harusnya masuk ke sini. Ini kok pakai video? Oh. Siapa itu pakai video? Nggak usah pakai Yo, video. saya itu tuh, Pak. Nggak usah lah, biar lebih hemat kuota ya. Oh, lah, udah. Tugasnya. Itu, Pak. Itu tadi malam tak kirimnya. Lihat, baru 4 orang. Enggal, Septin, Septin udah ada. Dimasukkan dalam attachment ya. Itu tuh kemarin kan aku nggak tahu toh, Pak. Buatnya kan udah kemarin-kemarin sebelum Pak Priyadi bilang buat PDF toh. Ya. Nah, itu udah tak buat videonya sama udah tak buat programnya. Makanya kan filenya tak kirim, Pak. Oh, ini file-file programnya ini. Iya. Kemudian ini file videonya. Iya. Oke deh. Komplit. Oke deh, kalau terlanjur, ini tidak apa-apa, videonya saya download. Kemudian nanti kita bahas lah. Sesuai yang masuk pada kelas ini ya. Lain kali PDF saja lah. Ya, Iya, Pak. Ya, Pak. PDF itu nanti lebih mudah dinavigasi. Oh, udah bisa kan? Belum selesai downloadnya ya. Masih proses. Oke, download sudah selesai. Nggak perlu video karena kalau pakai video itu tentu teman-teman lebih banyak memakan kuota. Itu kan saya kasihan juga sama teman-teman. Dan yang kedua, navigasinya itu lebih sulit ya. Oke, berikutnya pertama kita bahas tugasnya siapa ini? Mbak Enggal dulu deh. Oke. Mbak Enggal membuat sebuah program pertama ya, kemudian dijalankan. Iya. Oke, bisa dilihat di sini main Enggal, ya artinya tugasnya original buatan Mbak Enggal. Kemudian di sini dia membuat sebuah data identitas diri ya, namanya Enggal dan seterusnya. Kemudian tugas yang B ini membuat, nah ini ya, membuat tulisan yang menggunakan print dan print ln. Bisa dikonfirmasi Mbak Enggal bedanya print sama print ln itu apa? Kalau print LN untuk line di bawahnya, Pak. Ya, kalau print saja? Itu yang nggak ada jaraknya. Nggak ada enternya ya, tepatnya kayak gitu. Iya, enter. Di sini suatu saat perubahan komputer di dunia, lanjut di bawahnya akan gini ya. Sedangkan ketika menggunakan LN, nanti tulisannya ada di bawahnya kayak gini ya.
Oke, saya kira Mbak Enggal untuk operasi dasar dari NetBeans ya sudah bisa. Saya kira artinya langkah sebelumnya yaitu istilahnya dianggap juga sudah bisa ya. Ya, Pak. Ini akan saya isi nilainya. Enggal nih. Oke. Berikutnya tugas dari Lamonica ya. Lamonica membuat hal yang sama. Nah, ini Ya, Pak. Lamonica, nama kelas utamanya atau main kelasnya juga Lamonica. Artinya original, ini tugasnya dikerjakan benar-benar oleh Mbak Lamonica. Kemudian sama dia membuat atau mencetak program yang menginformasikan identitas diri. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini Lamonica, kemudian NIM-nya ini, alamatnya ini, kemudian nomor telepon seperti ini. Kemudian ketika dijalankan, hasilnya sama di sini ya, original ya. Oke. Iya. Berikutnya tugas B. Tugas B itu membuat program yang membedakan penggunaan kode program print dan print LN ya. Di sini membuat hal yang sama dengan punyanya Mbak Inggal ya. Sama di sini ini print saja, ini print LN ya. Tahu bedanya print dan print LN Mbak Lamonica? Ya, tahu. Ya. Apa bedanya? Silakan dijelaskan Kalau ya, kalau print LN itu ada enternya. Kalau yang print aja nggak ada enternya. Oke. Langsung gitu. Oke, saya kira Mbak Lamonica juga sudah memahami tugas pertama, yaitu kompetensi memahami lingkungan awal dari NetBeans ya, sama dengan Mbak Inggal. Berikutnya akan saya berikan penilaian pada Mbak Lamonica. Terima kasih. Oke. Berikutnya tugasnya dari Mbak siapa ini? Septin ya. Oke, tugas Mbak Septin dalam bentuk video akan saya tampilkan dalam format video. Oke. Oke, kita simak dulu videonya dari tugasnya Mbak Septin. Oke, tampil buat proyek baru. Proyek lainnya diberi nama tugas 1B. Ini kok 1B dulu, enggak yang 1A duluan Mbak Septin? Kebalik, Pak. Kok enggak keras suaranya? Itu kebalik, Pak. Oh, kebalik. Iya, itu agak dicepetin aja, Pak, soalnya lama emang. Lama ya. Oke, kita cepetin. Nah, ini enggak enaknya video itu gini loh, apa? Poin-poin pentingnya itu kurang jelas di navigasi gitu loh. Kalau tadi pakai PDF, yang penting-penting saja yang tampilkan lah gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Scroll bawah atas. Nah, ini proyeknya mulai dari menit berapa? Oke, tiba-tiba jadi proyek. Nah, ini proyeknya kita lihat. Oke, nah ini saya coba cepatkan. Kemudian mencoba menulis program. Oke, menulis. Kemudian nah ini
Oke, kemudian menjalankan program. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, sudah tampil, tapi kurang rapi ya ini ya. Semestinya dikasih spasi di sini ya. Oke, yang kedua malah dikasih nama 1A ini. Oh iya, balik. Kita lihat, kita cepatkan ya. Oke, kita dijalankan. Nah ini, tuh, mana bedanya dengan yang 1A? Nah, ini sebaiknya karena teman-teman belum saya ajarkan untuk dalam satu project itu ada 2 kelas yang sama. Sebaiknya dalam sebuah 2 tugas itu dibuat project sendiri-sendiri lah gitu ya. Nah itu ya, semestinya seperti itu ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk membahas tugasnya. Mbak Septin juga sudah. Kemudian kita Febrisia datang ini. Iya Pak, maaf telat. Presensi sudah ngisi belum disiapkan? Bentar Pak, saya isi. Oke, Mbak Septin sudah saya kasih nilai ya. Oke. Berikutnya, nah ini untuk tugasnya. Ya, saya tampilkan ya tugasnya ya. Tugasnya ini pada belum. Nah ini ya. Yang sudah baru 4 orang. Oke, tugas yang lainnya dari Mbak Indah sama Mbak siapa tadi? Mbak Indah aja, yang lainnya belum ini ya. Nah, itu tugasnya kan sederhana, sebaiknya dikerjakan ya. Oke. Kemudian untuk presensinya ini belum. Kemudian karena sebenarnya untuk pertemuan ini rencananya mau membahas tugas-tugas, tapi saya lihat banyak yang belum ya. Jadi nanti yang belum nilai maksimalnya B ya. Jadi saya kasih catatan di sini. Tugas telat nilai maksimal B. Yang belum nanti nyusul lah. Berikutnya sedikit saya demonstrasikan lagi. Ya, ini karena rencananya membuat program. Cara menavigasi ketika kita memiliki 2 kelas dalam suatu proyek Java NetBeans ya. Caranya seperti ini. Teman-teman nanti mungkin bisa menyimak.
Oke. Misalnya kita membuat sebuah proyek di NetBeans baru. Nah, ini saya sampaikan biar nanti dalam penyampaian-penyampaian perkuliahan berikutnya tidak ada alasan misalnya tidak tahu soal navigasi atau lingkungan kerja dari NetBeans ini ya. Misalnya kita membuat sebuah proyek baru. Nah, di sini misalnya kita pilih Java Application dan next, misalnya ini CV nama saya ya. Biasakan nanti sesuai dengan nama masing-masing untuk menunjukkan originalitas dari sebuah pekerjaan. Itu sekaligus mendorong teman-teman untuk aktif dalam perkuliahan. Misalnya saya simpan di sini karena ini untuk demonstrasi saja. Saya buat folder baru, misalnya proyek 1. Oke. Di sini kan biasanya kita anjurkan main class-nya kita buat secara otomatis ya, walaupun ini bisa dirubah ya. Nah, misalnya dirubah di sini CV Priadi main. Misalnya utama. Oke. Yang pertama perlu dipahami bahwa proyek ini akan membentuk folder tadi ya. Folder tadi kan di new folder di proyek 1, kemudian nanti setiap kali membuat proyek akan terbentuk folder tersendiri. Di dalamnya ada file-file ini. Jadi nanti ketika mengumpulkan tugas, file ini yang dijadikan zip, add to archive. Nanti pakai apa ya? Ini dipilih zip, kemudian ini dipilih bash ya. Oke. Dan nanti file ya, project yang dikumpulkan itu nanti formatnya seperti ini. Dan file PDF-nya nanti kira-kira ada 2 file ya. Ini kan kecil-kecil 15 MB sama file PDF-nya nanti kecil-kecil semua. Oke, kita kembali ke lembar kerja ini ya. Misalnya di sini kita sudah membuat proyek utama. Misalnya di sini system.out.println ya. Misalnya ini kelas ini misalnya programnya cuma seperti ini saja. Kalau kayak gini, navigasinya tinggal klik saja. Oke, nanti akan menampilkan tulisan ini. Ini kelas nama Priadi. Seperti punyanya Mbak Septiun tadi. Kita tinggal klik di sini selesai. Kemudian bagaimana misalnya kita sudah memiliki banyak kelas ya. Misalnya di sini kita membuat kelas baru. Karena kode program Java itu selalu dibungkus dalam kelas-kelas ya. Jadi nanti ketika membuat kode program baru, pasti kita membuat kelas baru. Dan kelas selalu berada di dalam package ini ya. Package itu mirip folder. Jadi nanti di sini ada folder, tapi di sini juga ada package. Jadi nanti package itu kira-kira folder khusus untuk program di Java. Yang lainnya nanti diaplikasikan ini folder biasa kalau yang lainnya. Ini, misalnya di sini kita membuat kelas baru, misalnya Java class ya. Misalnya kelas kedua. Oke, kita finish. Oke. Kemudian kita membuat program misalnya di sini. Sama kita contohnya sederhana saja. Perhatikan bahwa S-nya ini harus besar ya. .println misalnya di sini ini program Java kelas kedua. Misalnya kayak gini ya. Ini ada kesalahan apa? Ada yang tahu? Belum ada spasinya. Yang mana? Yang akhir kayaknya.
Identify expected illegal start of type. Cannot find symbol class out. Nah, ini yang tidak ketemu out-nya itu ya. Tanda titik itu, Pak. Ini system dot out. Harusnya kan kayak gini. Sama. Sama. Kita coba di atasnya. System spasi dot out dot print notification package Oke, kalau kita coba ambil di sini. Oh, gini ya. Tadi yang di sini kan baru ada kelasnya ya. Kemudian dalam Java selalu ada ini ya, public static void main ini ya. Selalu ada main-nya ini ya. Jadi nanti di sini sebaiknya dibuat juga ini. Tidak boleh langsung kayak gini. Tapi harus public static void main. Nah, nanti selalu ada seperti ini ya. Kalau lupa apa perintahnya itu bisa di-copy dari yang di sini ya. Jadi formatnya itu selalu seperti ini. Dalam kelas selalu ada void main-nya ini selalu ada. Kalau tadi dalam program selalu ada main kelasnya. Ini selalu yang tandanya hijau kayak ini main kelas. Kemudian dalam kelas selalu ada main metodenya ya, atau metode utamanya. Ya. Itu selalu ada seperti ini ya. Nah, ini misalnya ini kelas kedua ya. Oke. Nah ini cara menjalankannya gimana? Nah, tadi udah oke ya. Jadi dalam kelas Java selalu dalam proyek Java pertama ya, selalu ada main kelasnya. Kelas apa yang akan dijalankan dalam sebuah program. Kemudian yang kedua, dalam kelas selalu ada main metodenya ya, main metodenya. Main metode itu selalu ditulis seperti ini. Jadi nanti kalau bingung ya tinggal copy saja. Selalu ada public static void main string arguments ini ya. Jadi nanti untuk kelas-kelas yang lainnya, misalnya kita membuat metode yang lainnya di bawah sini, itu boleh-boleh saja, tapi yang nanti dijalankan selalu yang ada di sini duluan. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Ini adalah kelas kedua ya. Bagaimana cara menjalankan kode program yang ada di kelas ini? Ada yang bisa menebak? Kelas kedua ini. Oke, kira-kira tebakannya seperti ini. Run, ada pilihan run file. Nah ini ya, run file kelas. Karena kalau gini ya, kalau misalnya ini dijalankan pakai tombol play ini, yang jalan pasti kelas utama ini. Kita buktikan. Walaupun kita sudah membuat program di sini, kita jalankan. Itu yang pertama, yang jalan selalu kelas pertama. Yang ini ya, kelas utama ini. Yang ini, kelas pertama. Untuk menjalankan ini, bisa dengan opsi run file. Nah ini yang jalan kelas kedua. Artinya run file itu yang dibuka. Kalau nanti kita buka di sini, ketika run file yang jalan tetap kelas pertama. Nah ini run file itu ya ini ya kelas pertama Priadi. Kemudian kalau dibuka yang kelas kedua, run file kelas kedua Priadi gitu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian karena kaitannya kita berbicara project ya. Kalau tadi ya pindah-pindah kelas saja, itu kaitannya kita hanya berbicara algoritmanya saja. Misalnya kelas 1 untuk membuat tadi misalnya pada soal nomor A. Kelas kedua untuk membuat soal nomor B. Ketika menguji, kita cukup dengan run file kayak gini udah cukup.
Kemudian ketika membuka kelas yang lainnya, run file gini sudah cukup. Kita berbicara algoritmanya saja ya. Tapi kalau berbicara project, kita perlu mengubah main kelasnya ya. Jadi ketika dijalankan gini, nanti biar berpindah ke kelas yang kedua. Itu caranya. Nanti teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian properties. Kemudian perhatikan di sini bisa pilih bagian ini ya, run ini ya. Kemudian main kelasnya bisa diganti. Ya, jadi ketika nanti dijalankan, main kelasnya itu bisa diganti. Jadi kaitannya begini, ketika kita membuat sebuah proyek, misalnya kita berubah pikiran, seharusnya yang jadikan main class itu yang ini misalnya, kemudian atau yang lainnya, itu bisa diganti tanpa kita merubah proyeknya secara frontal ya. Oke, bisa diklik browse ya. Nah ini ada pilihan kelas yang kedua ya. JV Priadi kelas kedua, yang tadi kan yang pertama. Kita select sebagai main class. Nanti di sini sudah berganti. Ini sebenarnya ditulis secara manual juga bisa, tapi saya kira akan lebih mudah dengan cara visual ini. Oke, berikutnya bisa kita klik OK. Oke. Kalau sudah OK, ketika dijalankan melalui sini, ini artinya kan kita menjalankan project kalau di sini. Kalau tadi kan menjalankan filenya saja, dan file kayak ini ya. Kalau di sini menjalankan project, yang jalan nanti adalah program di kelas kedua ini. Oke. Nah ini ya, sudah jalan di kelas kedua ya. Kemudian nanti ini saya kenalkan sekalian. Nanti untuk visualisasinya bisa dengan cara misalnya membuat Java G-frame form ini ya. Ya, teman-teman yang mau explore dulu silahkan, misalnya new misalnya ini saya kasih nama Priadi G-frame ya. Oke. Itu nanti bisa untuk membuat visual seperti pada bahasa-bahasa pemrograman visual lainnya. Itu nanti di sini ada kita bisa memberikan panel dulu, kita kasih panel di sini. Kemudian dalam panel itu nanti bisa kita atur-atur. Di dalamnya ada label, misalnya di sini. Label 1, label 2, label 3. Kemudian ada button atau tombol-tombol itu, kemudian nah ini ada tombolnya lagi, kemudian nanti di sini bisa ada misalnya ini ya, text field ya, text field ini visualisasinya, tapi nanti kita akan pelajari di pada semester kedua. Ini saya kenalkan dulu bagi teman-teman biar familiar dulu ya. Kemudian ini bisa kita minimize ya. Kemudian nanti bisa kita panggil lagi kayak gini. Bisa kita maximize lagi ya. Bisa minimize. Kemudian ini propertinya, misalnya JTag ini mau kita rubah namanya, itu nanti kita pilih yang teksnya. Misalnya ini adalah nama, nanti akan berubah nama. Kemudian alamat, nanti akan berubah jadi alamat. Kemudian ini misalnya umur. Oke, kalau mau menjalankan ini bisa saja sih dengan misalnya run file itu ya. Run file itu nanti akan jalan seperti ini ya. Ini nanti program kita akan seperti ini. Kemudian kalau ingin menjadikan yang ini adalah main class, itu caranya seperti tadi. Bisa klik kanan pada proyeknya, proyek properties ini, kemudian pilih run, kemudian browse pada ini ya, Java JV Priadi G-frame. Oke, nah, kemudian bisa kita ketika kita jalankan proyeknya, yang tampil pertama adalah kelas yang baru saja kita buat tadi. Ini bisa dikosongkan juga. Kalau mau mengosongkan itu, ya nanti kurang lebih silakan dieksplor sendiri. Karena kalau form kan aspeknya kosong ketika pertama kali tampil kan. Nah, ini dikosongkan saja bisa. Ini kalau dikosongkan kan jadi kecil, nah, dibesarkan lagi lah. Oke, ini dikosongkan. Ini dibesarkan, samakan ya. Ini mendesain formnya dan dikosongkan. Kemudian ini nanti disamakan.
Nah, oke, nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi ketika dijalankan, itu akan tampil cukup bagus seperti ini ya. Oke. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Kita bahas-bahas tugas dan pengenalan lebih jauh dari Java NetBeans. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Pak, itu tugasnya dikumpulin tanggal berapa ya Pak deadline-nya? Harusnya hari ini kan. Tugas pertama kan ini cuma ini saja. Tugas pertama itu kan cuma membuat program sederhana saja toh. Kayak gini saja toh. Tugas A cuma membuat tulisan kayak gini. Itu ya, Pak. memastikan bahwa teman-teman itu sudah menginstal dan bisa membuat tulisan di Java itu. Tugas kedua kan cuma gini saja. Membedakan print dan print ln saja. Cuma gitu kan? Ya, Pak. Oke. Nanti silakan segera dikumpulkan ya. Yang lainnya dikasih tahu juga ya. Oke, adakah pertanyaan lagi? Gimana? Ada, Pak. Ada. Yang lainnya? Oh, ada suaranya yang lainnya ya? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, kapan ada pertanyaan itu? Nanti Pak, kalau sudah menemukan kesulitan. Ya, mudah-mudahan segera menemukan kesulitan dan bisa ditanyakan. Oke, kalau sudah, saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya secara online. Itu ada kurang lebihnya ya. Teman-teman, sebenarnya lebih enak mana? Online atau yang offline? Kayaknya Sama aja, Pak. sama aja. Oke, kalau sama saja. Ya, cuman kalau online boros kuota, Pak. Betul. Kalau online memang boros kuota ya. Jadi nanti kita antisipasi hal-hal yang sifatnya memboroskan kuota, coba nanti kita kurangi. Itu nanti makanya itu ya tadi. Jadi tadi tugasnya Anda usah dibuat video lah, nanti dibuat PDF saja. Kemudian yang ditampilkan itu nanti poin-poin pentingnya saja. Itu kan saya kira lebih efektif ya. Kemudian tugas-tugasnya saya harap itu nanti bisa dibahas dan direkam secara online. Biar begini, kalau saya cek saja tanpa saya menampilkan pembahasannya atau hanya menghasilkan hanya memberikan catatan saja, saya kira nanti tugas berikutnya akan kurang bagus ya. Jadi dengan tadi dibahas, kemudian nanti teman-teman mendengar dan punya dokumentasinya, saya kira proses perkuliahan kita akan menjadi lebih bagus lagi. Karena teman-teman tidak perlu nyatat kan, tapi ingat ya, sekarang kan zaman digital, catatannya sudah digital, termasuk dalam format video, gitu ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Saya sampaikan terima kasih. Saya himbau tetap itu ya, ikuti arahan dari pemerintah dan tetap survive atau jaga diri soal kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari situasi yang kurang menyenangkan ini. Saya kira tetap lebih enak kalau kita kuliah secara live di kelas dibandingkan secara live menggunakan aplikasi online karena ada beberapa keterbatasan dan lain sebagainya. Selamat siang, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Untuk presensinya saya cek lagi. Sudah masuk saja. Ini Febris Lamonica belum ya? Udah saya. Mana belum ada ya? Oh ini. Tadi aku udah komen loh, Pak. Ya udah. Kemudian Febrisia belum ini. Oh, udah. Oke. Akan saya masukkan ya presensinya. Oke, saya akhiri.